Terima kasih Bang Heri, Bang Ida, Pak Taufik, Bu Musda, Bang Ade Armando, dan sahabat-sahabat semua yang mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia juga yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut berbincang di forum yang luar biasa. Saya menyoroti dan dibagi tugas ini terkait dengan milenial ya, bagaimana tentang milenial kita di masa sekarang ini, apakah masih ada sesuai dengan tema acara kita, refleksi 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Apa kabar milenial Indonesia? Jadi ini topik yang saya bawakan. Langsung saja ke slide nomor 3. Saya hanya membuat slide-slide singkat aja untuk bahan dibicarakan. Tentu kalau bicara tentang milenial kita sekarang dan posisi bangsa kita terhadap ideologi, dan terutama milenial harus bicara tentang internasionalisme, nasionalisme, dan ideologi. Slide nomor 3, Mbak. Internasionalisme mungkin kita semua tahu, saya tidak ingin menggurui lagi di sini. Saya bacakan aja sedikit saja bahwa ini adalah sebuah gerakan ideologi politik ya, yang mengusung gerakan ekonomi dan politik dalam sebuah gerakan kerjasama yang bertujuan untuk kemajuan bersama. Internasionalisme, dan milenial kita sekarang lebih cenderung masuk di dalam area internasionalisme daripada nasionalisme. Yang kedua, definisi nasionalisme adalah ideologi politik atau paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara di atas kepentingan lainnya. Ini adalah sebuah konsep pemikiran ya, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa, identitas kebangsaan, dan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Nah, itu adalah nasionalisme, sebuah gerakan. Ya. Dan ideologi adalah sebuah sistem pemikiran atau konsep yang diterapkan dalam masalah-masalah publik. Nah, ini masalah definisinya. Yang berikut adalah terkait dengan internasionalisme dan nasionalisme. Ketika posisi milenial kita sekarang lebih hidup mengikuti gelombang globalisasi dan internasionalisme daripada mengikuti atmosfer nasionalisme. Nah, ini memang menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi masa depan bangsa kita. Saya mendengar tadi bagaimana Bang Ade Armando menyatakan Indonesia ini bisa mengalami keruntuhan apabila jati diri bangsa kita tidak bisa kita pertahankan dan kita tidak bisa menjaganya. Karena apa? Milenial kita sekarang ini adalah generasi-generasi yang akan hidup menjalankan negara kita 10 mungkin 15 tahun ke depan, dan akan terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, itulah terjadi sekarang. Kenapa di negara kita ini seperti terbelah dua pihak ya, dua sudut? Karena itu tadi, ada satu kelompok yang bertahan di dalam nasionalisme, ada juga yang terus mengembangkan dirinya semakin luas ya. Nah, inilah, dan masalahnya juga nasionalisme ini ada yang menyalah persepsikan ya, menurut saya seperti itu, bahwa nasionalisme yang dimaknai itu salah. Sehingga lahirlah nasionalisme sempit yang memiliki rasa kecintaan berlebih ya, terhadap bangsanya, bahkan salah mengimplementasikan. Ada juga yang kemudian bahwa lahirnya kaum ultranasionalisme, ya, ultranasionalis yang ekstrim juga pemahamannya dan cenderung menghasilkan fasisme. Nah, dalam 76 tahun Indonesia merdeka sekarang, bagaimana kita melihat milenial? Yang pertama yang mau saya soroti di sini adalah bagaimana pengaruh budaya asing menjadi gaya hidup. Sebetulnya budaya asing sekarang menjadi sangat dicintai oleh kaum milenial kita, dan ini menjadi gaya hidup. Bisa kita melihat itu setiap hari dari pola hidupnya, gaya hidupnya, dari pakaian, dari segala macam lah ya, yang dilakoni oleh milenial kita setiap harinya. Jadi pengaruh budaya asing ini menjadi sangat kuat, bahkan milenial kita sekarang lupa dengan budaya asli bangsa kita, bahkan budaya kesukuannya pun lupa, tetapi sudah terlalu menikmati gaya hidup dengan budaya-budaya asing, karena memang itu menjadi
hiburan tersendiri bagi kalangan milenial kita. Yang berikut adalah pengaruh budaya asing yang menjadi pola hidup. Ada juga budaya asing ini menjadi pola hidup. Nah, ini yang sekarang menjadi ancaman ya, karena budaya asing ini juga banyak yang salah dimaknai oleh orang-orang di kita, milenial kita. Kita bisa melihat bagaimana beberapa mahasiswa pun salah memaknai tentang budaya asing, sama seperti yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita. Bung Karno pernah menyatakan kalau mau menjadi Islam ya tidak perlu menjadi orang Arab, atau Hindu tidak perlu menjadi orang India dan segala macamnya. Nah, itu kan sekarang banyak juga milenial kita yang salah memaknai ini. Ketika merasa menjadi seorang Islam, dia harus menjadi seperti orang Arab, menggunakan ciri khas budaya-budaya Arab, pakaian cara Arab, segala macam dengan cara-cara yang memang berasal dari Arab, yang dianggap itu adalah simbolisasi dari sebuah agama yang berasal dari Arab, yaitu Islam. Nah, ini yang banyak sekarang milenial kita juga salah memahami mana budaya, mana agama. Nah, dicampur baurkanlah ajaran agama dan budaya sehingga budaya asing ini menjadi pola hidup ya bagi kalangan tertentu yang memang sekarang kita lihat di negara kita ini semakin bertumbuh dan semakin banyak. Nah, bagaimana pengaruh ideologi berbalut agama yang menjadi gaya hidup dan pola hidup? Nah, inilah yang saya sebut tadi, milenial kita ini banyak juga yang saya harus menyatakan memang ya tersesat ya memaknai budaya dengan agama tadi. Akhirnya dicampur baurlah agama dengan budaya itu, sambil juga mereka ini, kelompok ini menyerang bagaimana Indonesia ini juga adalah negara yang berbudaya dan negara yang bertuhan. Tetapi mereka sendiri mencampur baurkan budaya dan mencampur baurkan agama, sembari juga mereka menyerang agama dan budaya yang kita lakoni secara bersama-sama, meski kita tidak campur baurkan. Nah, inilah pengaruh ideologi yang berbalut agama yang kemudian menjadi gaya hidup dan pola hidup bagi kalangan milenial kita sekarang yang banyak. Nah, yang berikut adalah globalisasi. Globalisasi ini membuat kalangan milenial kita juga meninggalkan doktrin ideologi Pancasila. Kita bisa melihat sekarang bagaimana lelucon-lelucon sering muncul di media sosial ketika ada milenial kita yang melamar jadi polisi, melamar jadi tentara, melamar jadi ASN atau apa saja, ketika menyebutkan Pancasila saja yang 5 sila itu tidak mampu, lupa, atau menyanyikan Indonesia Raya saja tidak bisa. Nah, inilah pengaruh globalisasi yang terlalu sering dinikmati sehari-hari sampai lupa seperti yang disampaikan tadi tentang jati diri Indonesia yang sesungguhnya. Nah, yang berikut adalah radikalisme dan ekstremisme yang menjadi doktrin baru juga. Ya, ini juga menyesatkan dan terbiarkan. Ini berhubungan semua. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di Afghanistan, ya, lahirnya Taliban seperti apa, semua juga tahu. Bu Musdalifah tadi sudah menjelaskan secara clear, dan bagaimana juga di kita tumbuhnya kalangan radikalis, ekstremis, ya, yang sama prinsipnya. Kenapa? Karena tadi memaknai tentang ajaran agama itu secara berlebihan, secara ekstrim. Nah, di kita juga sekarang di kalangan milenial kita ini cukup banyak. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak, ya, mahasiswa-mahasiswa, kalangan remaja, segala macam seperti itu, bahkan mulai dari anak-anak sudah diajari untuk menjadi radikal dalam berpikir, radikal dalam bertindak, dan radikal dalam beragama. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kelompok semakin tumbuh besar, sementara kelompok yang mencintai dan tetap bertahan dengan ideologi Pancasilanya juga tidak banyak yang melakoninya, ya. Cenderung ya tadi hidup dalam suasana internasionalisme, mengikuti gaya-gaya internasional, gaya hidup bebas, segala macam. Nah, itu yang terjadi, sementara kelompok yang di sebelah ini terus mengembangkan diri dan terus bertumbuh. Nah, inilah yang membuat sekarang mengapa kondisi politik di negara kita ini keterbelahannya cukup besar sekali. Yang terakhir berikut adalah asa di tengah riak konflik ideologi. Bagaimana mempertahankan nasionalisme dan ideologi Pancasila di tengah kalangan milenial. Nah, ini bukan permasalahan mudah. Sekarang kalangan milenial kita sudah jarang mendengar cerita-cerita heroik perjuangan leluhur kita, para pendiri bangsa, bagaimana membebaskan Indonesia ini menjadi sebuah negara merdeka. Ya, kalangan milenial kita sekarang dari kalangan mampu, dari orang tuanya sering mendengar cerita tentang tas branded, sepatu bermerek, baju bermerek, itu yang sering mereka dengar. Akhirnya apa? Ini yang terus menjadi pola dan gaya bagi mereka. Sementara mungkin
generasi-generasi kita ke atas, apalagi generasinya Bu Halida, generasi Bu Musda, cerita yang dengar mungkin dari orang tua zaman dulu masih perjuangan. Bagaimana beratnya orang-orang tua leluhur kita memerdekakan bangsa ini dengan nasionalisme yang luar biasa, tidak takut peluru, tidak takut miskin, tidak takut lapar, dan itu cerita yang terus didengar. Akhirnya apa? Terpupuk rasa nasionalisme bagi anak-anaknya. Nah, kalau sekarang orang tua yang baru ya jarang sekali menceritakan hal-hal yang sama kepada anak-anak yang masih milenial. Apa yang diajarkan sekarang? Yaitu seperti tadi, kalau kalangan mampu bercerita tentang pakaian-pakaian bermerek, sepatu bermerek, tas bermerek. Nah, sementara di kalangan yang kurang mampu, penderitaan yang terus dilakoni tetapi jarang bercengkrama dengan anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anak ini bisa disusupi oleh ideologi tertentu, seperti yang tadi kita sampaikan semua, bahwa ada sekelompok orang yang terus mencari dan menambah kelompoknya untuk terus bertambah. Nah, inilah yang kemudian bisa ditarik dan diajak bergabung dengan mereka. Karena apa? Ada penderitaan, ada kesusahan. Sehingga dengan iming-iming tertentu mereka menjadi mudah ditarik. Apalagi kalau dengan doktrin-doktrin, dalil-dalil menggunakan agama, orang cenderung mudah ditarik. Nah, ini yang terjadi sekarang, sehingga apa? Untuk mempertahankan nasionalisme dan ideologi Pancasila di negara kita beberapa tahun ke depan ini bukan sesuatu yang mudah, karena yaitu tadi, di kalangan mampu ceritanya sudah lain, di kalangan yang ekonominya di bawah juga sudah berbeda. Akhirnya yang bertumbuh adalah kelompok-kelompok yang memang terus melakukan strategi bagaimana mencari dan memperbanyak kelompok mereka. Yang berikut adalah bagaimana menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan milenial kita, supaya kita tidak melihat negara kita Indonesia ini ke depan seperti Afghanistan, seperti Suriah, seperti Irak, seperti Lebanon, segala macam yang memang hancur karena tidak adanya ideologi yang mempersatukan, tetapi di sana semua memaknai sesuatu secara berlebih. Akhirnya apa? Pelampiasannya pun menjadi ekstrim. Ekstrimnya apa ya? Tidak perlu kita jelaskan bagaimana orang-orang ini membunuh nyawa manusia itu dengan mudah dan tidak apa ya? Tidak berperi kemanusiaan ya. Itu mudah sekali dilakukan. Nah, yang menjadi kontroversi atau kesulitan di kita sekarang adalah menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan milenial kita. Sementara apa, perubahan-perubahan di kurikulum sekolah kita pun ini sudah terus menjadi sorotan di tengah publik, bagaimana supaya mengembalikan ajaran-ajaran yang pernah ada yang memang bagus ya, seperti PMP zaman dulu, PSBB zaman dulu, karena itu memang mengajarkan anak didik kita ini, anak sekolah, anak kecil, anak remaja, untuk mengenal Indonesia yang sesungguhnya, bagaimana Indonesia itu berjuang, bagaimana Indonesia itu merdeka, bagaimana Indonesia itu bertempur mempertahankan negaranya. Nah, ini cerita ini sekarang hampir tidak ada. Bahkan yang sering kita dengar sekarang, pertanyaan-pertanyaan di sekolah kalau ada ujian sudah menyimpang. Pertanyaan yang ditanyakan pada saat ujian ke anak-anak di sekolah itu sudah aneh-aneh. Tidak pernah lagi kita dengar dulu bagaimana seperti pelajaran PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, diajarkan zaman sekarang. Nah, ini kan menjadi beban berat bagi Indonesia ya, yang memang kita luar biasa perbedaannya, lebih banyak perbedaan daripada Afghanistan, daripada negara-negara yang sekarang berantakan, hancur. Ini merawat ini tidak mudah. Untung kita punya Pancasila, tetapi berapa tahun lagi Pancasila ini akan bertahan? Kan ini akan menjadi tugas berat kita semua. Nah, saya pikir untuk mempertahankan ini kita harus kembali kepada jati diri Indonesia yang asli, ya, jati diri Indonesia yang asli mulai dari sekolah, karena memang di sekolah inilah anak-anak kita ditempa. Disinilah nanti kembali diajari tentang norma-norma budaya kita yang memang dulu mengikat kita selalu. Nah, sekarang ini kita cenderung hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang jauh ya, tidak mengajarkan lagi tentang norma, tentang tata krama, tentang moral segala macam, tetapi lebih banyak mengajarkan hal-hal yang sifatnya memang ya keilmuan, ilmiah untuk mengajari anak-anak itu menjadi ya pintar, tetapi tidak lagi bisa dunia pendidikan kita ini menjadi benteng terutama untuk bagaimana menciptakan generasi muda kita ini tetap memegang Pancasila ke depan. Nah, masihkah ada asa bagi bahwa milenial kita ini akan memiliki rasa nasionalisme dalam mempertahankan Pancasila? Ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya agak khawatir ya bahwa Indonesia ini 10 tahun ke depan ini kita akan melihat
bagaimana perubahan yang sangat besar kalau kita tetap seperti ini. Kalau kita membiarkannya tetap seperti ini. Kalau kita tetap tidak melakukan sebuah upaya yang besar mengembalikan Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya? Kita ini sudah agak lari sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di zaman Pak SBY yang diketuai MPR-nya oleh Pak Amin Rais. Indonesia ini sudah semakin berubah. Dia mulai meninggalkan jati dirinya yang sesungguhnya. Kita masuk menjadi negara yang terlalu jauh meninggalkan apa sebetulnya dan siapa sebetulnya Indonesia. Nah, kalau kita mau menyelamatkan Indonesia ini dan tetap bersatu, ya kita harus kembali kepada jati diri Indonesia yang sesungguhnya. Ini sangat penting. Karena apa? Pengaruh dunia ini sangat luar biasa, terutama di kalangan milenial kita. Jangankan di kalangan milenial, di kalangan orang-orang tua pun di generasi-generasi umur 40-an ke 50-an ini sangat luar biasa pengaruhnya sekarang. Itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa orang tua zaman sekarang ini ceritanya ke anak-anaknya itu sudah tentang bagaimana pakaian bermerek, mobil mewah, mobil bagus, segala macam. Tidak lagi pernah bercerita, nah kakekmu dulu ikut berperang begini, itu sudah tidak didengar. Tetapi justru sebaliknya di kelompok sebelah yang ingin terus menumbuhkan kelompoknya dengan ideologi-ideologi yang ingin mengganti Pancasila, sebut saja seperti yang selalu terus mengkampanyekan khilafah, ini terus mereka bekerja dengan cerita-cerita yang mereka karang, mereka buat. Terus, karena memang ini didoktrin dari kecil ya, begitu remaja dia akan meyakini dan mengimani itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kita juga dulu, generasi zaman dulu didoktrin seperti itu tentang perjuangan leluhur kita. Makanya masih generasi-generasi yang sekarang masih menikmati itu, nasionalismenya masih kuat. Dia masih ingat Indonesia, dia masih ingat leluhurnya berjuang, berperang dengan ala kadarnya. Nah, ini perjuangan besar bagi kita, makanya peran pemerintah, peran dunia pendidikan, peran keluarga sangat diperlukan dalam menjaga asa, supaya asa bagi milenial kita ini tetap mengenal Pancasila, tetap mengenal jati diri Indonesia, tetap memelihara nasionalismenya tentang Indonesia, tetap ada meskipun kita tidak menutup bagaimana kalangan milenial kita juga bersahabat dengan dunia internasional, mengikuti globalisasi, tetapi dia tidak meninggalkan nasionalisme dan Pancasilanya. Karena nasionalisme dan Pancasila ini adalah ikatan yang paling kuat ya, menjaga Indonesianya tetap ada dan menjaga persatuan ini tetap terpelihara. Sembari kita tetap bisa mengikuti kehidupan internasionalisme, sama seperti beragama, bertuhan dan berbudaya. Kita tetap bisa berbudaya, bisa tetap bertuhan dan bisa tetap beragama. Nah, ini kerja keras yang harus kita lakukan bagaimana supaya ke depan kalangan milenial kita bisa memahami ini. Peran paling besar diperlukan di sini adalah peran dunia pendidikan dan peran keluarga. Saya berharap semua bisa mendidik ya, memberikan masukan-masukan di dalam kehidupan keluarga masing-masing terhadap anak-anak zaman sekarang, bagaimana Indonesia zaman dulu, bagaimana Indonesia di masa perjuangannya. Jangan lagi cerita-cerita yang lain. Cerita yang lain silakan, tetapi doktrinlah anak-anak remaja kita dengan doktrin-doktrin kebangsaan, nasionalisme, sembari tanpa meninggalkan ya pola hidup dan gaya hidup yang memang mau tidak mau pasti harus kita jalani. Kira-kira begitu dari saya, Pak Heri, Bu Halida. Silakan saya kembali ke moderator.